ya, yang udah sempat kita bahas juga bagaimana mengerikannya. Dan sekarang ada Fanny juga ditutup. Fanny hampir nggak pernah lepas ya, hampir karena sempat lepas juga. Ngelihat dari Suyo ini, gue ngerasa memang Suyo ini pilihan terbaik ya, sampai saat ini untuk jungle. Ketika memang ini hero-nya di band-band semua gitu kan, Joy, Fanny. Kenapa Suyo? Karena objektifnya itu yang sangat-sangat dahsyat. Soul Saver Retribution easy banget untuk ngambil gitu kan, amanin objektif netral. Irrital, wow, ini match up dari Granger yang sering kita lihat waktu itu. Sebanyak pastinya RRQ dari Scalar yang memunculkan kembali Irrital. Karena Granger itu kan menggunakan arah ya, dari skill Rhapsody, Death Sonata. Sementara Irrital yang kiri kanan terus itu bakal susah untuk dipegang. Iya, hero-hero dash ya bakal mudah banget buat menghindari damage yang bisa diberikan oleh Granger, tapi disertai dengan Tigreal sih. Ini jadi satu pengunci juga nanti supaya damage dealing yang disampaikan oleh Irrital, oleh Suyo, dan mungkin nanti bakal ada tambahan lagi dari segi mid lane-nya. Ini jadi makin kuat secara team fight ya, tapi dari tim Flash mereka juga akan memilih satu hero tambahan. Dan itu langsung menuju ke arah Alpha. Kayak pengen menyeimbangi sih antara Alpha dan juga Suyo-nya. Bisa. Karena Alpha juga kan fighter kan. Jadi memang dari dasarnya dia akan kuat. Early to mid-nya akan enak banget. Mungkin kalau gue jadi tim Flash sekarang gue akan ban hero-nya Aran sih. Jujur kalau nge-ban hero-nya Yehes, menurut gue terlalu banyak loh. Karena pool hero-nya nih sampai Novaria aja masuk gitu kan. Novaria, Parsha, Valentina, utility Vexana, Aurora. Jadi kayak ini dua nggak cukup gitu kan. Tapi tetap harus diwaspadai juga. Asuransi late game-nya yang di-ban. Cecilian ternyata yang menjadi pilihan dari tim Flash kali ini. Cuman sekarang malah jadi bebasnya buat Aran ya. Karena dari 4 banning yang udah dilakukan oleh tim Flash itu nggak ada sama sekali ke arah XP lane. Meanwhile, buat tim Liquid ID mereka mulai menutup ke arah Khalid. Oke sih. Walaupun ya dia punya chance buat pick juga, tapi karena second pick ya dari tim Flash dia bisa ambil duluan. Udah paling benar di ban aja. Sementara untuk XP lane yang happening sekarang Badang. Badang juga apakah bakal dapat perhatian khusus? Kalau ngelihat dari Aran ya, Aran tuh global Badang loh. Kalian coba cek deh, dia global berapa gue lupa dia. Global Badang dia. Tapi possible gitu untuk diambil berarti. Sangat possible. Kita kemarin ngelihat Bigetron lu pakai. Kayak banyak yang pakai Badang sekarang juga. Apalagi tadi kayak dari, kalau kalian nonton di match sebelumnya ketika EVOS Esports tadi di interview Veldora, dia bilang Badang tuh oke. Selain bisa fleksibel di XP dan juga di roamer, landingnya kuat. Tapi minusnya apa minusnya? Minusnya ya, menurut gua dia tipikal yang harus pilih gitu. Dia mau hybrid apa attack gitu lah. Maksudnya kalau attack bisa sakit banget tapi ya cannon glass gitu. Atau kalau misalkan defense jadi lebih ke utility aja, dia punya sisi yang ganggu banget soalnya. Nah ya, itu sih ya yang harus dikonsiderasi ya ketika ngambil Badang. Ini komposisi lainnya seperti apa? Supaya bisa di matchingin nih, mau badan atau mau kasih damage juga. Tapi sekarang dengan ditutupnya Gatot Kaca, semakin dipersempit lagi untuk pilihan XP dan juga roamer. Tapi masih ada Hilda yang juga akan langsung diamankan oleh tim Flash untuk bisa ya mengejar dan menguasai dari sisi XP lainnya. Dan penasaran banget nih, Aran mau ambil hero seperti apa menghadapi Hilda? Glue lumayan oke sih. Cuman kalau memang mau damage kayak tadi gue bilang kan, Badang juga opsi yang oke. XP lane, apalagi dengan tim Liquid ya, lumayan identik dengan frontliner sih gue ngelihatnya ya. Lumayan identik dengan yang badan-badan juga. Atau kalau memang mereka mau menangin landingnya atau jalannya juga kayak Cici, opsi yang lumayan oke menurut gue. Cici ya. Tapi bakal cukup berat sebenarnya untuk ngejangkau Gift sih, yang aku agak khawatirkan. Meskipun ya kita tahu mobility dari Irrital mungkin bisa nanti, tapi sekarang itu dia pilihannya. Lekas. Tadi gue sempat ngeliat opsinya ke Povius juga gitu kan. Banyak banget opsinya karena nggak di-ban sama sekali kan hero-nya Aran. Dan untuk Yehes tetap pilihannya utility ya. Vexana tetap. Vexana. Karena kalau mau cari asuransi udah nggak ada Cecil. Xavier lumayan riskan. Jadi kayak bawa tim fight dari awal solusi yang bagus. Vexana dan juga Tigreal dia punya sisi yang banyak pasti dari keduanya. Irrital bisa jadi free hit. Dan last pick harusnya roamer ya. Hildanya harus XP sih. Iya, roamer ya. Mau menyeimbangkan tim fight besarnya kah kali ini? Tapi masalahnya udah banyak banget ya yang ditutup. Gatot, Khalid udah gak ada. Mereka harus cari opsi yang mungkin nggak ada yang setebal itu lagi kecuali Hylos kalau emang mau cari yang tebal. Tapi kalau mau cari utility harusnya masih banyak. Carmilla. Carmilla. Nah, ini juga salah satu hero yang kemarin muncul ya ketika berhadapan dengan Homeboys kalau nggak salah.
Oke. Carmilla sama Granger, wah itu udah enak banget tuh. Nanti sharing damage-nya bakal over banget. Apalagi ngomongin soal Yves yang dimana utility juga kan, ada Iya. efek slow, real world manipulation, dikomboin sama Curse of Blood enak banget harusnya. Dan Irithel gua rasa masih bisa lari dari itu semua sih. Iya, dan tim Flash ini tim fight banget sih. Itu yang aku agak khawatir juga di early gamenya, karena di early mau nggak mau mereka harus fokus ke arah laning masing-masing juga. Yap. Jadi let's see nih untuk di game yang pertama. Oke. Secara prediction berarti masih ke Masih, Liquid ya. betul. Ngeliat draftnya juga. Ya, mungkin kalau misalkan tadi ngambilnya lebih ke badan lagi ya kayak Hylos gitu-gitu, gua mungkin akan jadi 50-50. Tapi kalau ini gua rasa Liquid lebih unggul. Cuman kalau dibilang unggul banget nggak juga sih. Ya tergantung eksekusi semuanya. Oke, kalau gitu kita akan langsung saja segera menuju ke dalam Land of Dawn untuk match yang ketiga hari ini di game yang pertama, Best of Three Series antara tim Liquid ID versus tim Flash Company. Dari farming harusnya nggak bakal beda jauh, karena kita tahu Alpha lah. Alpha juga lumayan cepat untuk farmingnya. Walaupun ngelihat dari Suyo harusnya menang sih, apalagi di Turtle nanti ya. Nggak sekali juga gue ngelihat Suyo ini bakal paksa kontes dan menang juga. Tapi APM Ini cukup jauh ya pergerakannya. Langsung memanggil juga sinyal dari tim Liquid ID. Ada 3 pemain yang bakal coba untuk mengusir terlebih dahulu. Karena kalau misalnya Fabiannya diganggu dari awal, apalagi ini sama-sama fighter, perbedaan level bakal sangat berpengaruh sih buat rebutan objektif pertama nanti. tapi bukan endurance ya. Untuk Alphanya cemah, dia pakai Warcry. Ini bagus sih untuk damage sebetulnya. Tapi kalau ngomongin farming di awal, endurance itu sangat membantu loh. Karena ke jungle itu masih dia lebih cepat untuk jungle-nya. Dengan Trill juga di talent pertama sama seperti Favian, ya dimana artinya rotasinya dia nanti akan berbahaya. Damage-nya ada dari awal. Nah, kalau misalkan ngomong damage di awal, cuman ini harus jadi penopang utama loh. Ya Granger butuh farming soalnya. Iya, Grangernya harus dibiarkan dapetin gold yang cukup dulu di awal-awal, nggak boleh terlalu banyak diganggu juga. Dan Eron Shiki yang bakal menjadi pengganggunya untuk sementara. Karena rotasi dari tim Liquid ID sebenarnya juga akan cukup cepat sih dengan kehadiran dari Vexana sendiri yang punya power passive clearing waves yang cukup tinggi. Tapi sekarang kita bakal melihat pertemuan di area river untuk kedua belah tim. Nah ini konsep yang sering ditunjukkan juga oleh PS gitu kan. Damage di turtle pertama. Sebelum turtle muncul, bikinlah musuh kalian pakai apapun, sekecil regen pun itu kalau misalkan udah kepake itu jadi info yang bagus gitu kan. Wah, ini udah mulai diusir dan itu dia resource yang pengen diambil 3 pemain di sana, tapi sekarang didorong terlebih dahulu Cema. Mengatur untuk ditarik, tapi malahan satu pemain tertinggal di sana, Aran yang berhasil melarikan diri, dan tim Flash sepertinya belum bisa ngedapetin apapun. Secara HP ini juga masih bisa di revive dengan baik. Tapi berarti total 3 spell ditukar dengan 2 spell nih. Bahkan di sisi lain Aaron City dia udah pakai sprintnya juga dan membuat Donatur recall. Dari tim Flash yang sekarang justru memegang kendali karena Turtle gagal menyelamatkan satu pemainnya, harus hilang begitu saja. Dan ini dia waktunya pertukaran eliminasi kembali lagi terjadi karena setelah Turtle berhasil diamankan oleh tim Flash, Aran dan juga Favian harus tumbang. Wow, Turtle nggak berhasil diamankan oleh Favian. Soul Saver Retribution tadi gagal bisa dibilang. Sekarang adalah early game yang memang dihentikan nih oleh tim Flash. Kalau memang mereka bisa pegang kendali kayak gini terus, itu bisa jadi snowball effect yang bahaya bahkan. Karena kita tahu Alpha, War Axe, Twin Swing, dengan 2 item itu Alpha tuh udah bisa ngasih damage sekaligus jadi frontliner. Nah makanya anti regen juga buru-buru nih dari ESG. Dan secara leveling juga udah lumayan kerasa ya. Tadi sempat ada perbedaan 2 level, meskipun sekarang udah mulai dijaga, dikejar lagi oleh seorang Favian menjadi perbedaan 1 level saja. Dan sebenarnya cukup berbahaya sih, karena perbedaan level ini nggak cuma di arah jungler, tapi secara global tim Flash lumayan mendominasi di sana. Cuma yang begitu bebas dengan level yang ke-7 sekarang, ini udah mulai bisa join juga ke arah team fight yang mungkin bisa diciptakan. Meskipun secara sisi mungkin nggak semengejutkan Tigreal ya, tapi dengan adanya Carmilla ini ada efek stun tambahan dan output damage yang bisa dibagi nantinya ke arah pemain tim Liquid. Apalagi ngelihat DPS-nya dia pun bisa mancing gitu kan. Dan asli gue rasa memang ini bukan hero yang bisa di-game untuk di awal. Kecuali mereka mau commit gitu kan pakai implosion atau pakai 4 orang yang diturunkan, kayaknya bisa. Mungkin itu pun nggak pasti tumbang karena revitalisasi udah ready. Sementara Donat udah langsung dikasih dual lane juga, akan lebih cepat lagi farming entah itu dari item ataupun dari stacknya. Dan ngelihat dari retail memang dia tipikal yang harus farming dulu di awal, nggak bisa langsung diajak tim fight.
Masalah udah mulai diganggu lagi nih ternyata dari tim Flash. Setelah dapetin banyak objektif ya di arah yang lain, Donut kembali lagi ke arah laning-nya. Dan sekarang nggak sendirian, ada T juga. Mengingat Turtle yang selanjutnya, Turtle yang kedua juga akan hadir di sekitar area gold lane. Dan ini bakal jadi fight besar-besaran yang akan terjadi. Dan satu pemain pun yang hilang itu bakal jadi kerugian besar, terutama buat tim Liquid ID yang udah mulai ketinggalan level, ketinggalan gold juga. Untungnya level masih sama, walaupun sedikit lagi cumanya level 8 ya. Yep. Tapi kayak setup ini nggak bakal dihindarin lagi dan akan dipaksa. Oke, itu dia dari Turtle yang berhasil langsung disakir oleh seorang Cema tanpa adanya perlawanan yang terlalu terasa. Dan mau nggak mau berarti mundur menjadi satu-satunya yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID untuk beberapa saat ke depan. Oh, tim Flash, mereka pegang semua di early yang mereka mau. 2 Turtle, level untuk jungle-nya. Tapi kalau ngomongin scaling memang sih Iron Siki tipikal scaling juga. Dan semakin late game dia akan semakin bisa ngasih damage dengan eksplosif. Oh, ini dia ada tiga pemain yang udah mulai mendekat sedikit. Efek slowing diberikan ya, tapi Aran dengan Lukasnya masih bisa melarikan diri dengan cukup mudah juga. Meskipun kehilangan setengah nyawa ya, tapi setidaknya auto turret ini masih bisa diselamatkan. Dan tim Liquid ID jadi punya beberapa space untuk menciptakan setup di area river. Dan itu dia dari seorang Widhi yang langsung mendorong Cry yang langsung menjadi korban juga. Tapi masalahnya Carmilla sudah mulai mengeluarkan ultimate-nya, menangkap beberapa pemain di sana. Sayangnya belum ada output damage yang bisa dibalaskan oleh tim Liquid ID. Cray ditukar dengan Widhi, gua rasa masih fine. Mereka dapat mid laner-nya, mereka ngebuka spell juga untuk roamernya, walaupun sama ya, Widhi juga ngebuka spell. Tapi it's okay. Mereka butuh point kill di awal untuk boosting dari goldnya. Ngadu farming mungkin bukan terbilang solusi yang baik untuk tim Liquid sampai saat ini. Ngelihat dari item, fokus langsung ke arah War Axe berarti ya. Dari Favian yang sedikit lagi jadi karena pakai Fury Hammer di awal. Sementara kalau ngeliat dari Choma, wah ini udah jadi juga nih War Axe ini. Mengarah langsung ke Queen seperti tadi gue bilang. 2 item tadi jadi Alpha. Itu dia bisa jadi frontliner tapi bisa ngasih damage juga. Iya, dan dari Donut udah sampai ke arah Sky Pierce juga ya buat sekarang berbanding dengan Hasclaw nih. Buat seorang Iron Shiki yang harusnya bakal lebih sabar, lebih stabil, tapi Donut ini berarti nggak boleh dikasih eliminasi sih, karena kalau enggak efeknya bakal snowballing sampai ke late game. Dan Widhi yang mendapatkan kartu seorang ATM ini bakal langsung di follow up, tapi sepertinya nggak bisa. Ini Hilda yang terlalu tebal, terlalu cepat juga untuk segi pergerakannya. Dan regen HP-nya itu loh, masuk rumput naik lagi darahnya. Jadi pop damage-nya tadi seakan lumayan sia-sia. Dan lihat Turtle ini kayaknya gak bakal dilepas lagi untuk tim fight-nya. Dipegang oleh tim Liquid. ATM fokus ke arah Iron Siki terlebih dahulu, bahkan semua komit sekarang ke arah ATM. Didorong lagi dengan Secret Hammer, tapi Turtle seperti akan terlupakan. Tapi kontes tetap dilakukan, mereka mau cari pertukaran lagi. Turtle didapatkan, perfect Turtle untuk tim Flash. Waduh, 3 Turtle berarti sudah jatuh ke tangan teman-teman dari tim Flash beserta 3 poin eliminasi secara keseluruhan. Dan ini bukan hal yang bagus buat tim Liquid ID. Meskipun secara keseluruhan turret masih dalam kondisi yang sama, tapi kita tahu dengan adanya objektif total yang bisa didapetin sama tim Flash, atribut levelingnya akan lebih menguntungkan untuk teman-teman dari tim Flash sendiri. Jadi sekarang waktunya untuk tim Liquid ID mulai mencari jalan keluar, mungkin dengan menyerahkan beberapa tambahan ya buat seorang Iron Shiki. Iya, walaupun bergerak bersama ya, kayaknya tim Liquid masih bisa sih ngindarin tim fight yang memang dipaksa juga. Limit lane. Oh, ini bakal dipaksa sepertinya Aran sendiri di area mid lane mencoba untuk mempertahankan outer turret mid lane yang untungnya berhasil, tapi dia harus kehilangan 1 nyawa. Dan ini udah mulai harus memikirkan juga ya impactnya ke arah tim Flash, karena mereka dapetin 1 poin eliminasi tambahan. Mereka juga pegang keuntungan, tapi Favian sepertinya begitu dibebaskan untuk dapetin 1 buah inner turret. One situation, tapi di area yang lain ternyata tim fight dipaksa lagi. ATM yang kali ini harus menjadi korban. Ini jelas keuntungan sih Liquid. Mereka dapetin inner turret di bagian top lane tanpa bayaran apapun, bahkan mendapatkan 1 poin kill lagi karena ATM. Lihat gold dari Iron Siki juga yang udah mulai naik nih sekarang dengan menggunakan hero scaling. Goldnya naik, itu mengejar dari gold lawannya itu udah enak berarti. Kalah gold aja nanti ketika udah jadi power spike itu bisa ya. Apalagi sekarang udah mulai ngejar. Ini benar-benar perlahan tapi pasti ya. Dari Iron Shiki 6.400 loh sekarang gold yang dia miliki. Udah bisa ikut ke arah team fight memang. Dan lagi-lagi tambahan turret sudah berhasil mereka amankan. Dan itu mungkin jawaban yang paling tepat ya dari tim Liquid ID untuk mengatasi 3 turtle yang nggak berhasil mereka amankan di awal. Tapi Widhi hati-hati karena damage dari Donut ini juga nggak bisa diremehkan sama sekali secara itemizations yang udah ada Hunter Strike tadi di awal. Dan cukup beresiko juga kalau misalnya nanti Donut dapetin eliminasi tambahan lagi dengan Sky Piercer yang ada di tangan. Tapi sekarang waktunya fokus ke arah Lord.
Aran, dia akan menjadi mata nih untuk tim Liquid ID. Karena di bagian depan, mau nggak mau ya, tumbang nggak tumbang, Aran akan tetap membuka visionnya. Lord mulai ditarik. Ini bakal jadi masalah yang serius karena semuanya sudah regroup juga 5 melawan 5. Poke damage sudah diberikan juga, tapi ragu seperti dari keduanya. Ya, masih ditarik ulur terlebih dahulu. Masih belum terlalu pasti sepertinya. Meskipun ultimate sebenarnya ready, tapi ternyata target utama dari tim Flash untuk didapetin outer turret mid lane terlebih dahulu sebelum mereka bisa mencoba untuk bergeser perlahan lagi ke area lordnya setengah darah. Tersisa untuk lord pertama kita, tapi masalahnya masih di reset lagi. Ini secara HP ya masih diunggulin loh sama tim Flash. Karena kelihatan dari posisinya tim Liquid juga, Aran yang udah setengah HP dimakan. ATM kali ini menjadi target pertama, bahkan langsung heavy crossbow dan ATM hilang. Real world manipulation coba untuk membalikan keadaan juga, dan Aran coba menempel ke arah donat. Di sisi lain T mengejar Iron Siki. Satu hit terakhir Aran flicker masih bisa selamat, namun untuk yang lainnya masih selamat juga, nggak ada satupun yang tumbang dari Liquid. Wah, ini benar-benar tahan nafas sih ngelihat Aran mencoba untuk tarik ulur, tapi satu buah conceal play sepertinya nggak bisa terlalu dipaksakan lagi oleh para pemain tim Liquid ID, karena nggak boleh ada resiko yang bisa terbuang lagi. Seperti tadi ATM yang tumbang, ini jadi ngebuat tim Flash mau nggak mau nggak bisa paksa ke area ulur. Last hit Suyo akan lebih enak, tapi ya kembali lagi lanjut masih di menit 10. Wind of Nature dari Donut. Nah, ini pilihan yang bagus juga sih. Ketika diadu tempel misalkan sama Iron, mungkin dia tetap masih bisa ngasih damage sambil aman. Dan ya secara leveling juga udah dikejar lagi ya sama Fabian. Tadi sempat diunggulkan bahkan di level yang ke-14, tapi sekarang fokus kembali lagi menuju ke area lore. Ternyata pressure-nya nggak dilepasin juga sama tim Flash, dan karena kita tahu juga untuk tim Flash ini banyak banget hero momentumnya ya. Kita ngeliat adanya Yves, adanya Carmilla, tim Liquid ID harus coba untuk memancing semua resource tersebut untuk bisa ngedapetin advantage di area Lord. Oke, Lord mulai ditarik kembali. Udah kena poke damage, cuman harus hati-hati karena posisi Dekrai bagus banget. Bahkan lihat Yes setengah HP, dan ini harus jaga-jaga posisi. Yep, dan masih ya untuk Yaskiel, dia masih bisa ngejaga posisi dengan cukup baik. Meskipun sakit banget kalau misalnya sampai ketemu dengan adanya seorang Donut. Kita tahu damage dari Granger seperti apa, apalagi udah masuk ke area mid game. Tapi ada satu pemain yang terdorong ke bagian belakang. Widhi mendapatkan seorang T, tapi Widhi juga harus mengorbankan nyawa yang terlebih dahulu. Pertukaran dengan seorang ATM, tapi masalahnya Aran juga menjadi satu Sandra dari tim Flash yang akhirnya ngebuat pertukaran nggak imbang, 2 tukar 1. Wow, ini bahaya sih sebetulnya. Cuman untuk ngelanjutin Lord memang berat juga dari tim Flash, selama masih ada Fabian ya, dan masih ada yang lainnya juga gitu kan, kayak Iron Siki ya, Yaskiel. Mereka kan coba tetap start, cuman mereka akan paksa secara aman juga, dan Fabian berani ke Donut muncul di bagian depan. Wind of Nature dinyalakan juga, Fabian harus mundur. Lord didapatkan free untuk tim Flash. Itu dia item yang worth it ya. Wind of Nature-nya untungnya udah ready juga, yang ngebuat lebih safety lagi. Tapi masalahnya sekarang dengan Lord yang hadir di tangan teman-teman dari tim Flash, daya dobrak mereka ke area turret ini akan jauh lebih besar juga. Dan apakah dengan power defensive yang dimiliki oleh tim Liquid ID ini masih bisa ditahan? Karena sebenarnya sejauh ini kita ngelihat clearing power yang kuat ya. Adanya Vexana, adanya Irital juga. Jadi nggak perlu worry, asalkan ini secara team fight mereka masih bisa tarik ulur lagi. Apalagi gue rasa digunakannya Wind of Nature tadi dari Donut. Iya. Ini menjadi satu info yang mahal loh. Iya. Berarti ketika Lordnya udah mulai deket dengan turret-turretnya tim Liquid, dia kondisinya nggak punya Wind of Nature. Dan itu bisa jadi santapan, entah Fabian, entah Iron Siki mungkin yang bisa flank ke bagian belakang. Tapi jujur inner turret memang susah banget nih buat ditahan yang bagian atas. Mungkin memang tugas dari tim Flash Cambodia juga sekarang ambil semua inner turretnya dulu. Best turret adalah bonus. Ya, dan masih pertukaran deh yang pengen dicari sama Fabian juga di bagian bottom lane supaya sama-sama dapetin satu buah inner turret. Passive turret sudah mulai tidak ada lagi pastinya di atas menit yang ke-12, ngebuat penjagaan akan jauh lebih susah, tapi didorong dari seorang Widhi-nya. Mengusir terlebih dahulu sekarang Serati, dan Fabian dia benar-benar sampai ke area base. Tidak ada yang pulang sejauh ini, dan kita bakal melihat base-nya berhasil di-secure oleh tim Liquid ID. Base-nya What? Satu split push Fabian tiba-tiba berhasil melakukan endgame dari bagian bawah dengan kondisi Lord